kombinasi ini ya, rumusan kombinasi ini bisa dimanfaatkan untuk menentukan koefisien binomial dari satu bentuk perpangkatan ya. Jadi kalau kita punya bentuk perpangkatan seperti ini ya, jadi X ditambah Y dipangkatkan 1, 2 atau dan seterusnya, maka penjabaran dari pangkatan ini penjabaran yang dimasukkan ini itu punya aturannya adalah suku pertama kita tempatkan untuk X pangkat N, kemudian suku penjumlahan yang terakhir untuk Y pangkat N ya. Kemudian pada setiap suku berikutnya pangkat X kurang 1 sedangkan pangkat Y bertambah 1. Nah, dan untuk setiap suku jumlah pangkat X dan Y adalah N ya. Jadi setiap suku penjumlahan ini pangkatnya adalah N. Ini N-nya 5, pangkat 5. Berarti ini perpangkatannya adalah 5 semua ya. 4 tambah 1, 5, ini 3 tambah 2, 5, dan seterusnya. Nah, koefisien untuk X pangkat N min K, Y pangkat K adalah CNK. Nah, bilangan CNK ini disebut sebagai koefisien binomial. Jadi, angka-angka yang terletak di setiap suku penjumlahan ini disebut dengan koefisien binomial. Ya. Jadi, kalau pangkat 5, koefisiennya berarti ini 1, 5, 10, 10, 5, 1, dan seterusnya. Nah, koefisien binomial ini ternyata susunannya teratur ya. Kita bisa menggunakan salah satunya dengan menggunakan segitiga Pascal untuk menetapkan koefisien binomial tadi ya. Jadi kita buat segitiga 1, 1 seperti ini, kemudian di antaranya ini 2 ya, 1 tambah 2, kemudian ini 1 tambah 2, 3, dan seterusnya ya. Oke. Dan seterusnya ya. Nah, ini adalah segitiga Pascal. Ya. Nah, ini untuk menentukan koefisien binomial dari satu bentuk pangkatan dan seterusnya. Ya. Nah, kita bisa memanfaatkan bentuk rumusan kombinasi ya untuk menetapkan penjabaran bentuk perpangkatan tadi. Ya. Nah, penjabaran bentuk perpangkatan tadi dapat kita gunakan rumus ini. Jika X ditambah Y pangkat N, maka ya, koefisien binomial yang suku pertama kita cari dengan C dalam kurung N pangkat 0. Ini maksudnya kombinasi N0 ya. Kemudian ini untuk koefisien dari X pangkat N ya. Kemudian untuk suku kedua CN1, X N-1, Y pangkat 1, dan seterusnya sampai C pangkat 0, X Y pangkat 0, Y pangkat 0 ya. Dan koefisien binomialnya kombinasi NN. Nah, dengan rumusan ini kita tidak perlu mengingat atau menghafalkan koefisien Pascal ya, segitiga Pascal. Nah, misalkan ini ya, diminta untuk menjabarkan perpangkatan ini. Nah, kita ingat rumusan perpangkatan kita adalah X ditambah Y pangkat N. Nah, ini kita umpamakan saja ya. Ini jadi A ditambah Y pangkat N. Dengan A ditambah B ya. Dengan A-nya 3X, B-nya min 2. Sehingga kita dapatkan A ditambah B pangkat N. Lalu penjabarannya bagaimana? Nah, kita gunakan rumusan yang tadi ya, rumusan binomial yang tadi. Ini ya, kita gunakan rumusan ini. Ya, kita dapatkan ya. Yang kita dapatkan penjabarannya adalah pertama tentu saja A pangkat N, A pangkat 3, karena ini N-nya 3 ya, N-nya 3, kemudian koefisiennya adalah C30. Kemudian untuk suku berikutnya A pangkat 2, B pangkat 1, koefisien binomialnya adalah kombinasi C31, demikian seterusnya. Ya. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini ya. Jadi C30 berarti C30 ini berarti 3 faktorial dibagi 2 diberikan 3 minimal
faktorial sama dengan 1 ya. Nah, kita dapatkan 1A pangkat 3 ya. Di C3-nya, C3 anomnya ini 1. Kemudian yang ini kita dapatkan 3, 11. Kemudian yang ini 32, coba kita hitung ya. C32, 32, berarti bagaimana? 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan 3 min 2 faktorial ya. Kita dapatkan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 1 faktorial. Kita dapatkan 3 ya. Jadi kita dapatkan 3 di sini ya, ini 3. Dan ini kita dapatkan 1. Silahkan hitung ya. Yang saya dapatkan 1 A pangkat 3 ditambah 3 A kuadrat B pangkat 1 ya, A pangkat 2 B pangkat 1 ditambah 3 A pangkat 1 B pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan A-nya tadi ya, adalah 3S kuadrat, 3S, B-nya adalah min 2, kita masukkan aja untuk kita dapatkan penjabaran persamaan yang seperti ini. Nah, sekarang jika misalkan yang ditanya adalah tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X min Y pangkat 5. Suku keempat. Nah, suku keempat. Tapi kita gunakan rumus yang ini ya. Jadi yang rumus dari A sama dengan 0, N untuk C. N, 0 ya. Nah, ini kan untuk maaf ya, ini untuk kalau semua yang semua itu ya. Jadi ya, nah ini kalau kita mau menggunakan hanya untuk suku keempat, nah kita pakai yang ini ya, kita gunakan untuk suku keempat, berarti C ya, N-nya N-nya 5 karena pangkat 5 ya. Kemudian K-nya 3 ya. Kenapa 3 ya? Kalau K itu mulai dari 0 ya, bukan dari 1 ya. Oke, K-nya sama dengan 3, kemudian X-nya itu N dikurangi K, K-nya 3 ya. 3, ya, kemudian 5 pangkat K, K-nya 3 ya. Oke. Kita gunakan rumus ini ya. Atau ini saya tulis dulu aja ya. Rumusnya ya. Di rumusnya adalah C N pangkat K, C N K dikalikan X pangkat N min K dikalikan di pangkat K. Oke, dalam hal ini adalah rumusan untuk X ditambah Y pangkat N. Nah, sehingga supaya ini sesuai, maka Y-nya, min Y-nya kita ganti menjadi plus min Y. Oke, kita masukkan rumusnya. Oke, jadi N-nya 5, K-nya 3, kemudian ini pangkatnya 5 dikurangi 3, N dikurangi K, kemudian ini pangkat. Nah, kita peroleh ya. C53. C53 itu 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 5 min 3 faktorial. Nah, kemudian dikalikan X pangkat 2 ya, kemudian dikalikan min Y pangkat 3. Nah, kita dapatkan ya 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 2 faktorial ya. 2 faktorial, nah kemudian ini X kuadrat, ini kita taruh di luar sini ya, ini pangkat 3 ya. Ini dalam kurung ya, karena ini pangkat 3. Kita dapatkan 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial 2 ya, kalikan X kuadrat kalikan min Y. Nah, kita peroleh ya, min-nya dikeluarkan ke depan. Ini sama dengan 10 ya.
Jadi 10 X kuadrat Y pangkat 3-nya adalah suku keempat dari penjabaran pangkatan ini. Ya, itu yang dimaksud dengan bagaimana kita memanfaatkan rumus kombinasi untuk menentukan koefisien binomial dari penjabaran suatu bentuk